habis sholat, ya Allah, terus saya bacain WA-nya. Ustaz, ini ya Allah, ada WA nih, mau baca sendiri, apa saya bacain? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kok nitipin anak, sampai 7 nih ngaco aja nih jadi Tuhan. Allah. Boleh sama manusia yang nggak boleh banyak aturan, sama Allah mah nggak ada aturan. Na'udzubillah. Ente anggap apa Allah? Ente cuma terbuat dari sperma, ya. Sebelum 4 bulan, ente itu masih sperma di dalam rahim perempuan. Lalu Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh untuk membuat Anda hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap videonya Yusuf Mansur, di mana ada video ceramah Yusuf Mansur ini yang memberikan ceramah yang menurut saya lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah seperti orang yang tidak memiliki ihsan, ya teman-teman. Tidak memiliki ihsan dan juga tidak memiliki adab kepada Allah. Kok sampai ada orang yang menggelari Yusuf Mansur ini sebagai ustadz? Saya di sini bukan ingin memusuhi dia secara pribadi, tetapi saya ingin menanggapi video ceramah dia yang justru menurut saya tidak sopan, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bener loh Pak, ini perlu nyali nih yang begini, perlu nyali. Dan saya membuktikan betul. Coba iseng Anda angkat tangan kepada Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Fattah ya Razzaq. Tolong ya Allah, ini anak adalah titipan. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kok nitipin anak sampai 7 nih ngaco aja nih jadi Tuhan. Allah. Serius lah gitu. Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Ya Allah, ini ngaco bener nih Tuhan. Allah dibilang ngaco. Ini akidah belajar kemana Yusuf Mansur ini? Mulai kapan Allah mengaco? Mulai kapan? Ajaran Imam Mazhab mana yang mengajarkan kalimat-kalimat ngaco seperti ini diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah di dalam Al-Quran sudah jelas? Kalau kalian ingin mengingat Allah, ingin menyebut nama Allah, ingin berzikir kepada Allah, gunakanlah bahasa-bahasa atau ucapan-ucapan yang lembut, beradab, khidmat, dan penuh rasa penghambaan diri. Ini mengatakan Allah ngaco. Tuhan ngaco. Ngaji di mana ente, Sur? Na'udzubillah. Ente anggap apa Allah? Ente cuma terbuat dari sperma, ya. Sebelum 4 bulan, ente itu masih sperma di dalam rahim perempuan. Lalu Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh untuk membuat Anda hidup. Setelah Anda hidup, begitu akhlak Anda kepada Allah. Ya Allah, ngaco Tuhan. Mulut model apa ini? Tidak layak ente dipanggil ustadz. Ya Allah, ya Allah. Boleh sama manusia yang nggak boleh banyak aturan, sama Allah mah nggak ada aturan. Sama Allah bilang dong, ya Allah yang bener lah ini. Kepada Allah itu tidak ada aturan, sedangkan kepada manusia itu baru ada aturannya. Hablum minallah, hablum minannas. Semua memiliki adab, aturan dan masing-masing. Kalau kepada Allah tidak ada aturan, ya gak perlu sholat, gak perlu ikut aturan Allah, gak perlu ikuti Nabi Muhammad. Bagaimana cara bersujud kepada Allah? Begini aturannya, Sur, kata para ulama. Siapa yang nyuruh? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa yang nyuruh? Allah. Gak perlu aturan kepada Allah, gak perlu ikut aturan. Kalau ke manusia boleh ikut aturan. Omongan tai ini. Ada orang seperti ini. Na'udzubillah. Ini diakui ustadz loh. Dan di pengajian-pengajian dia sering hadir. Terus ngaku-ngaku di belakang mobilnya, di jok mobilnya ada Nabi Muhammad. Ngibul. Ya Allah. Coba kita lihat videonya yang lain. Saya pesan kepada seluruh pemirsa, kasih kesempatan sama Allah untuk menjalankan dulu duit kita. Loh, gimana? Jangan dikasih kesempatan, kasih kesempatan. Kan bank juga begitu. Gimana? Minimal bank sebulan kan. Kalau kita deposito nih, mau sebulan, apa 3 bulan, apa setahun. Kita ngasih kesempatan sama bank. Masa sama Allah kita nggak ngasih kesempatan? Kita kasih tuh. Ya Allah jalanin dulu deh. Ntar 3 bulan lagi saya ambil. Allah diibaratkan sebagai bank, tempat nyimpan sedekah kita, deposito sedekah bunga pahala. Na'udzubillah min zalik. Ya. Masa bank doang yang mau kita kasih kesempatan? Allah juga dong kasih kesempatan. Lihat investasi motor saya. Investasi kemana? Kasih ke Allah dulu seminggu, sebulan, setengah tahun, setahun insya Allah. Dan saya pesan kepada seluruh pemirsa, kasih kesempatan sama Allah untuk menjalankan dulu duit kita. Gimana caranya? Jangan dikasih kesempatan, kasih kesempatan. Kan bank juga begitu. Minimal bank sebulan kan. Kalau kita deposito nih, mau sebulan, apa 3 bulan, apa setahun. Kita ngasih kesempatan sama bank. Loh. Masa sama Allah kita nggak ngasih kesempatan? Kita kasih. Ini sudah merasa Tuhan itu apa ya? Tuhan itu karyawan gitu. Jadi lupa ini siapa yang hamba sebenarnya di sini. Yusuf Mansur lupa sebenarnya di sini siapa yang jadi hamba. Sampai-sampai dia berani mengatakan kasih dulu kesempatan kepada Allah. Widih, seolah-olah Allah tanpa izin dia gak punya kesempatan gitu. Ini ngaco ini.
Ya Allah, jalanin dulu deh. Ntar 3 bulan lagi saya ambil ya. Udah. Investasi motor saya. Nih. Kasih ke Allah dulu seminggu. Gak ada yang Udah negur. bilang jangan ngaji yang Yusuf Mansur. Na'udzubillah. Yusuf Mansur ini. Kita mulai ngirimin doa. Kita sholat buat dia. Ya. Saya sholat. Habis sholat, ya Allah, terus saya bacain WA-nya. Dih. Nih ya Allah, ada WA nih. Mau baca sendiri, apa saya bacain? Disudih. Allah Subhanahu wa taala sebelum ente ngebuka itu WA, Allah sudah tahu isinya. Ngapain Anda belagak so asik kepada Allah? Tidak ada satupun dari para sahabat, para imam mazhab, orang-orang soleh terdahulu, sampai kepada Nabi Muhammad yang ahlaknya model seperti Yusuf Mansur ini. Tidak ada satupun. Ini baru nongol di akhir zaman, tiba-tiba adabnya begini kepada Allah. Di video pula, di share pula. Nyengir dia. Saya bacain deh. Satu Yusuf Mansur yang terhormat. Oh. Aneh udah mentok. Ngetok. Mau keluar juga dari riba. Tolong dong pinjemin saya. Pinjemin aneh. Nih Allah. Nih. Siapa yang mengizinkan orang ini ngirim WA-nya ke saya? Engkau. Siapa yang mengizinkan orang ini menulis WA kepada saya? Engkau. Ya sudah. Padahal kan engkau juga mampu kan? Ngapain dikirim ke saya? Ayo dong, selesaikan sendiri yang kau kirim. Kedengarannya nggak sopan tuh. Doanya begitu, Ustaz. Iya dong, dia tanggung jawab dong. Ceramah laknat ini. Na'udzubillah min zalik. Tidak pernah saya menjumpai satu riwayat pun yang menyebutkan Nabi Muhammad itu so asik dengan Allah. Berdialog Nabi Muhammad dengan Allah sambil cengengesan begini. Ya Allah, coba lihat ini begini begitu. Gak pernah. Yang Rasulullah lakukan, dia menangis. Ketika Rasulullah mendirikan sholat, dia khusyuk. Dia menjadi hamba. Kalau ini Mansur ini sudah seperti setara dengan Allah. Seperti nongkrong di tongkrongan kopi. Akidah, ma'rifat. Belajar di mana kalau seperti ini modelnya? Dan anehnya, di Indonesia dipercaya. Berdialog dengan Allah. Dengan so asik begitu. Tanpa adab, tanpa akhlak begini. Saya tidak mau panjang lebar. Coba kalian simak video ini untuk mengetahui bagaimana akhlak dan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin berdoa setelah mengerjakan amalan, jangan berdoa yang tinggi-tinggi dulu. Isyarat Quran, minimal berdoa, amal itu minta diterima dulu. Jangan-jangan Anda selepas sholat, minta besok ujian lulus, ujiannya lulus, cuma sholatnya nggak diterima. Karena itu kalau ibadah sudah diterima, Allah sudah menerima, maka apapun akan diberikan. Terumus cepatnya. Dan setelah itu Nabi membiasakan tersebut hadis Ibnu Majah, nomor hadis 925. Pasca beliau salat itu selalu melekat kalimat minta diterima amalnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, dan mohon terima amalan saya. Saya bermohon pada Allah sekali lagi, semoga salat kita seluruhnya dan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.